Shalom, selamat sabat kepada saudara-saudara sekalian, dimanapun saja saudara berada, kiranya damai sejahtera Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga semuanya baik-baik keadaannya dan tetap terus dalam lindungan pemeliharaan Tuhan. Kembali bersama saya Pendeta John Medelu dari Heavenly Light Ministry dalam Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry YouTube channel, menjumpai saudara hadir membawakan renungan pada hari Sabat ini. Sebelum kita membuka dan mempelajari akan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh kembali mempelajari akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh mengurapi kami semua, agar kiranya hati yang telah disiapkan untuk mendengarkan firman-Mu boleh menerima kebenaran-Mu dan hidupkan dalam hidup kami masing-masing. Memberkati juga hamba di dalam menyampaikan akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Judul renungan Sabat hari ini menarik saudaraku, adalah makna hari Sabat. Teksnya terambil dari Yesaya 58 ayat 13-14. Mari saya bacakan dari ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jika diperhatikan dengan saksama, sepertinya ayat-ayat ini berpola. Pada ayat 13, kata apabila ini muncul 3 kali. Dan pada ayat 14, kata maka muncul 1 kali. Untuk kata apabila adalah menyatakan sebab. Sedangkan kata maka adalah menyatakan akibat. Dengan demikian, Yesaya 58 ayat 13-14 adalah merupakan ayat sebab akibat. Mari kita kaji ayat ini satu persatu. Yang pertama, kata apabila yang pertama. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Anak kalimat pertama dari ayat ini berbicara tentang hukum Sabat. Kata menginjak-injak itu berarti melanggar. Ketika penekanan ayat ini bertumpuh pada tidak menginjak-injak, tidak melakukan urusanmu, ini menunjukkan harapan Tuhan dalam bentuk kalimat negatif. Tetapi jika kita mau membuatnya positif, maka peluang sederhana yang dapat dimunculkan dalam bentuk pertanyaan adalah bagaimana menurut perintah Tuhan atau bagaimana menurut hukum Sabat. Jika apabila pertama menekankan penurutan akan hukum Sabat, maka ini berarti menempatkan kita pada sebuah ujian. Apakah kita mau dan setia menurut akan perintahnya atau tidak. Dengan demikian, maka poin pertama mengenai Sabat yang menekankan penurutan, berarti di sini kita dapatkan Sabat adalah hari ujian. Mari kita lanjut pada anak kalimat berikutnya. Yang kedua, kata apabila yang kedua. Apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apakah yang meyakinkan Yesaya menyimpulkan hari Sabat itu adalah hari kenikmatan atau hari mulia?
Bagaimana kita juga dapat yakin sehingga menyebutkan hari Sabat itu hari kenikmatan. Untuk menolong kita bisa memahami kondisi ini, sebuah pertanyaan yang sederhana saya munculkan atau beberapa. Bagaimana kita dapat menyebutkan susu coklat itu nikmat? Bagaimana kita bisa menyebutkan masakan itu lezat? Untuk menjawabnya, maka saudara harus terlebih dahulu meminumnya atau mencicipinya. Saudara harus merasakannya. Nikmat atau tidak, lezat atau hambar. Demikian juga hari Sabat. Penekanan pada apabila yang kedua adalah bagaimana merasakan perintah Tuhan. Saudaraku, apakah saudara dapat merasakan sesuatu dari hari Sabat? Jika itu nikmat, maka saudara dapat menyebutnya hari kenikmatan. Jika itu membuat bahagia, saudara dapat menyebutnya hari bahagia. Jika ada banyak hal yang dapat dirasakan dan dinikmati akan hari Sabat itu, berarti itu adalah berkat. Dengan demikian, hari Sabat adalah hari berkat. Benar, dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 saya tidak bacakan, tetapi pada intinya pada waktu Allah menciptakan dunia ini pada hari ketujuh, di mana Allah berhenti, Allah menguduskan, dan Allah berkati. Jadi hari ini spesial adalah hari berkat. Sudahkah saudara menikmati, merasakan berkat-berkat Sabat? Bayangkan 6 hari kita bekerja, tidak terbayang berapa kali dan berapa banyak pemikiran yang kacau, kalut, khawatir, beragam tekanan dalam pekerjaan, mencari orderan, beragam urusan yang berat dan mungkin belum saja terselesaikan. Saudara mengalami kecapean, kelelahan, bekerja terlalu banyak tugas. Namun begitu matahari tenggelam pada hari Jumat, semuanya selesai. Lega. Tinggalkan pekerjaan, kita tidak memikirkan lagi, waktunya untuk menenangkan pikiran dan jasmani kita. Belum lagi dengan sepanjang 24 jam penyembahan, hati kita terfokus pada Tuhan dan secara rohani kita disegarkan dalam mendengarkan dan dipuaskan dengan firman Tuhan. Kata lain bahwa berkat Sabat itu diterima secara fisik, ketika kita beristirahat, secara mental, emosional, dan juga secara rohani. Luar biasa berkat hari Sabat. Mari kita lanjut kepada anak kalimat berikutnya yang terakhir di ayat 13. Yang ketiga, apabila engkau menghormati dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ketika frase ini menekankan pada sisi negatif, menjalankan segala acara dan mengurus urusan, maka kita simpulkan bahwa penekanan yang diberikan pada anak kalimat ini adalah bagaimana merayakan perintah Tuhan, atau bagaimana menjalankan perintah Tuhan, atau bagaimana melakukan perintah Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan pada hari Sabat? Gantinya menjalankan segala acara pribadi kita, mengurus urusan kita, berkata omong kosong. Kita dapat melakukan banyak hal pada hari Sabat seperti berdoa, menyanyi, memuji, berbakti, melayani, bersaksi, menguatkan sesama. Aktivitas ini adalah aktivitas penyembahan yang dilakukan dalam satu persekutuan umat-umat Tuhan. Dengan cara inilah kita dapat merayakan akan hari Sabat ini. Mari saya ulangi beberapa poin yang telah kita pelajari berdasarkan pemunculan kata apabila. Apabila yang pertama adalah bagaimana menurut Sabat, itu berbicara
mengenai Sabat itu adalah hari ujian. Apabila yang kedua, bagaimana merasakan hari Sabat, itu berbicara mengenai Sabat itu adalah hari berkat. Dan kemudian apabila yang ketiga, bagaimana merayakan Sabat, itu berbicara mengenai Sabat adalah hari persekutuan. Maka saya bacakan ayat 14, saudara. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya pada Sabat hari ini dengan saudara memahami makna hari Sabat di dalam Yesaya 58 ayat 13-14 dapat menolong saudara sekalian untuk dapat menikmati persekutuan indah dengan Tuhan dalam perayaan akan hari Sabat, dalam penyembahan kepadanya pada hari Sabat ini. Demikianlah renungan pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Sabat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebab Sabat yang Engkau beri boleh menjadi ujian kesetiaan kami kepadamu. Sabat yang boleh menjadi sarana menerima berkat-berkat daripadamu. Sabat yang boleh menjadi waktu untuk melayani dan bersekutu denganmu. Diberkati Tuhan semua anak-anak-Mu yang sedang menonton akan channel ini. Biarlah hati kami terfokus hanya untuk menyembah Engkau pada sepanjang hari Sabat ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau sekarang untuk selamanya. Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah Sabat Sermon Program pada Sabat hari ini dari Heavenly Light Ministry, Lighting the Word, Serving the Lord. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.